Lina Estuti Rahayu akan menjelaskan mengenai pengertian fenomenologi dan tujuannya. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painein yang artinya memperlihatkan. Yang dari kata ini muncul kata painemenon yang berarti sesuatu yang muncul, atau sederhananya fenomenologi dianggap sebagai kembali kepada benda itu sendiri, back to the things themselves. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filosof Jerman, Edmund Husserl. Akan tetapi menurut Konskelmas, istilah ini sudah dipakai pertama kali tahun 1765 atau dalam filsafat sering disebut dalam tulisan-tulisan Kant. Dalam hal ini, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Metode ini dirintis oleh Edmund Husserl 1859 sampai 1938. Fenomenologi agama muncul berupaya untuk menjauhi pendekatan-pendekatan sempit, etnosentris, dan normatif. Ia berupaya mendeskripsikan pengalaman-pengalaman agama seakurat mungkin. Dalam menggambarkan analisa dan interpretasi makna, ia berupaya untuk menunda penilaian tentang apa yang real atau tidak real dalam pengalaman orang lain. Ia berupaya menggambarkan, memahami, dan berlaku adil kepada fenomena agama seperti yang muncul dalam pengalaman keberagaman orang lain. Dalam hal ini, ada 4 pengertian yang diberikan untuk mendefinisikan fenomenologi agama, seperti yang dikemukakan oleh Douglas Allen. Fenomenologi agama diartikan sebagai sebuah investigasi terhadap fenomena atau objek-objek, fakta-fakta, dan peristiwa-peristiwa agama yang bisa diamati. Fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi komparatif dan klasifikasi tipe-tipe fenomena agama yang berbeda. Pengertian ini berkembang di kalangan ilmuwan Belanda dari P.D. Cantabier de la Saussure hingga sejarawan agama Skandinavia Georg Friedrich dan Ake Hultkrantz. Fenomenologi agama diartikan sebagai cabang, disiplin, atau metode khusus dalam kajian-kajian agama. Pengertian ini diajukan oleh W. Bredger Christensen, Gerardus van der Leeuw, Joachim Fach, C. Jos Blecher, Fischer, Eliot, G. West van der Hoek. Ada ilmuwan fenomenologi agama dipengaruhi oleh fenomenologi filsafat. Beberapa ilmuwan ini seperti Max Keller dan Paul Ricoeur mengidentifikasi banyak karyanya dengan fenomenologi filsafat. Yang lainnya seperti Rudolf Otto, Gerardus van der Leeuw, dan Fischer Eliot menggunakan metode filsafat dan dipengaruhi oleh filsafat fenomenologi. Ada juga pendekatan-pendekatan teologis berpengaruh yang menggunakan fenomenologi agama sebagai tingkatan dalam formulasi teologi, seperti Friedrich Schleiermacher, Paul Tillich, dan Jean-Luc Marion. Pengertian di atas pada dasarnya masih bersifat umum karena tidak dimasukkan unsur-unsur pendekatan fenomenologi dalam kajian ini. Menurut hemat kami, definisi menggambarkan pendekatan fenomenologi dalam studi Islam adalah sebagai sebuah metode yang menyesuaikan prosedur-prosedur epoch, penundaan penilaian-penilaian sebelumnya, dan intuisi eidetis melihat ke dalam makna agama Islam.
Dengan kajian terhadap beragam ekspresi simbolik yang direspon oleh orang-orang sebagai nilai yang tidak terbatas buat mereka. Jika mengacu dari pengertian di atas, menurut kami ada dua unsur pokok yang melekat dalam pendekatan fenomenologi dalam studi Islam, yaitu epoch, yang berarti pengurungan semua anggapan dan penilaian sebelumnya, dan eidetic intuition, yang mengandung arti melihat ke dalam jantung makna agama Islam. Dengan kedua cara ini, fenomena agama Islam dan pengalaman keberagaman agama Islam dapat diketahui struktur-struktur mendasarnya. Adapun tujuan-tujuan dari pendekatan fenomenologi dalam studi Islam, yaitu tujuan utama fenomenologi sebagaimana dikatakan oleh Husserl adalah mendeskripsikan dengan sebaik-baiknya gejala yang ada di luar diri manusia. Tujuan ini tidak banyak berubah ketika fenomenologi diterjemahkan oleh Schoof ke dalam ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi tujuan tersebut lantas diadopsi oleh ahli-ahli ilmu sosial tertentu karena deskripsi yang dihasilkan oleh fenomenologi ternyata pada dasarnya juga merupakan salah satu bentuk dari penjelasan yang mereka cari. Ketika dikaitkan dengan studi Islam, maka makna istilah fenomenologi tidak pernah dibekukan secara tegas. Berangkat dari sini diperlukan suatu kehati-hatian sebagai upaya untuk menentukan faktor-faktor yang menyangkut dalam pendekatan fenomenologis terhadap agama. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendekatan lainnya dalam memahami agama Islam. Sebuah bentuk andil terbesar dari fenomenologi adalah adanya norma yang digunakan dalam studi Islam adalah menurut pengalaman dari pemeluk agama Islam itu sendiri. Hal yang menjadi paling utama dalam pendekatan fenomenologi dalam studi Islam adalah apa yang dialami, apa yang dirasakan, dikatakan, dan dikerjakan sebagai mana pula pengalaman tersebut memberi makna baginya. Kebenaran studi fenomenologi dalam Islam merupakan penjelasan tentang makna upacara, ritual keperibadatan, seremonial, kemudian doktrin atau relasi sosial bagi umat Islam, dan keberagaman baginya. Sekian dari saya, lanjut untuk materi selanjutnya, silakan. C. Karakteristik pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Menurut Mujib, ada dua hal penting yang menjadi karakteristik pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Pertama, bisa dikatakan bahwa fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif neteralis dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan untuk pengalaman orang lain tersebut. Dengan kata lain, semacam tindakan menanggalkan diri sendiri, dia berusaha menghidupkan pengalaman orang lain, berdiri serta menggunakan pandangan orang lain tersebut. Aspek fenomenologis yang pertama ini sangatlah fundamental dalam studi Islam. Ia mengatakan kunci untuk menghilangkan sikap yang tidak simpatik, marah, dan benci atau pendekatan yang penuh kepentingan dan fenomenologis telah membuka pintu penetrasi dari pengalaman keberagaman Islam, baik dalam skala yang lebih luas atau lebih baik. Kontribusi terbesar dari fenomenologis adalah adanya norma yang digunakan dalam studi agama. Adalah hal terpenting dari pendekatan fenomenologi adalah apa yang dialami oleh pemeluk agama, apa yang dirasakan, dia katakan dan dikerjakan, serta bagaimana pula pengalaman tersebut bermakna.
kebenaran. Studi fenomenologi adalah penjelasan tentang makna upacara, ritual, seremonial, doktrin atau relasi sosial bagi dan dalam keberagaman pelaku. Aspek kedua dari pendekatan fenomenologi adalah mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat, beragama, dan berbudaya. Tugas fenomenologi setelah mengumpulkan data sebanyak mungkin adalah mencari kategori yang akan menampakkan kesamaan bagi kelompok tersebut. Aktivitas ini pada intinya adalah mencari struktur dalam pengalaman beragama untuk prinsip-prinsip yang lebih luas yang nampak dalam membentuk keberagaman manusia secara menyeluruh. Oke, saya lanjutkan. D. Langkah-langkah penerapan pendekatan fenomenologi beserta contohnya. Yang pertama, peneliti perlu memahami perspektif filosofis di balik pendekatan itu, khususnya konsep tentang mempelajari bagaimana orang mengalami fenomena. Konsep EPIC adalah penting, di mana peneliti mengurung gagasan-gagasan yang telah terbentuk sebelumnya tentang suatu fenomena untuk memahaminya melalui suara-suara informan. Yang kedua, peneliti menulis pernyataan penelitian yang mengeksplorasikan dari suatu pengalaman bagi individu dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Yang ketiga, peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Khususnya informasi ini dikumpulkan melalui wawancara yang panjang, ditambah dengan refleksi diri dan deskripsi-deskripsi yang dikembangkan sebelumnya dari karya-karya artistik dengan informan. Yang keempat, langkah-langkah analisis data fenomenologis pada umumnya sama dengan semua fenomenolog psikologis yang mendiskusikan metode-metode. Semua fenomenolog psikologis menggunakan sejumlah rangkaian langkah yang sama. Rancangan prosedur dibagi ke dalam pernyataan-pernyataan atau horizonalisasi, kemudian unit-unit ditransformasikan ke dalam cluster of meanings atau kumpulan makna yang diekspresikan dalam konsep-konsep psikologis atau fenomenologis. Terakhir, transformasi ini diikat bersama-sama untuk membuat deskripsi umum tentang pengalaman, deskripsi tekstural tentang apa yang dialami, dan deskripsi struktural tentang bagaimana ia dialami. Sebagian fenomenolog membuat variasi dari pendekatan ini dengan memasukkan makna pengalaman personal dengan menggunakan analisis antar subjek dan dengan menganalisa peran konteks dalam prosesnya. Yang kelima, laporan fenomenologis diakhiri dengan pemahaman yang lebih baik dari pembaca tentang struktur atau esensi yang esensial, tidak berubah dari pengalaman, sembari mengakui bahwa makna tunggal yang utuh dari pengalaman itu eksis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Sabto, dipersilakan. Berikut ini contoh pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi telah dilakukan oleh para wali dan sunan dalam membentuk corak kebudayaan yang lama tidak dihilangkan dengan alasan supaya masyarakat tidak kaget dengan adanya perubahan. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah dan tanpa adanya ketakutan. Unsur-unsur tradisi masih melekat dan bisa dirasakan hingga saat ini. Di antaranya adalah acara tahlilan, berziarah, sekatenan, dan gerebek maulud. Tahlilan merupakan acara doa bersama yang dilakukan di rumah keluarga orang yang meninggal, yang diikuti oleh keluarga yang berduka, para tetangga, dan sanak saudara orang yang meninggal. Tahlilan dimulai pada hari di mana orang bersangkutan meninggal, biasanya pada malam hari setelah sholat maghrib atau isya. Dalam pelaksanaannya dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran, terutama surat Yasin dari ayat pertama hingga terakhir. Dilanjutkan doa-doa agar sang almarhum atau almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya.
serta pembacaan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Lazimnya acara tahlilan ini diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu diadakan pula tahlilan untuk memperingati 40 bahkan hingga 1000 hari kematian almarhum almarhumah. Peringatan 7, 40, 100 hari merupakan tradisi Indonesia pra-Islam, yakni budaya lokal yang telah bersatu dengan tradisi Hindu-Buddha. Pada zaman Majapahit, penghormatan terhadap orang yang meninggal dilakukan secara bertahap, yakni pada hari orang bersangkutan meninggal 3 hari, kemudian 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 1 tahun, kemudian 2 tahun, kemudian dan 1000 hari kemudian. Di sini kita bisa melihat bahwa acara tahlilan tidak sepenuhnya ajaran murni Islam. Nabi Muhammad SAW tak pernah mengadakan acara tahlilan bila ada yang meninggal, melainkan hanya mendoakan agar orang yang meninggal tersebut diampuni dosanya dan diterima keimanan keislamannya. Ziarah. Dalam agama Islam dikenal tradisi ziarah, yakni berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan almarhumah agar iman Islamnya diterima oleh Sang Pencipta dan dihapus segala dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Akan tetapi dalam perkembangannya di Indonesia, tradisi ziarah ini disisipi oleh kehendak-kehendak yang lain yang tak ada hubungannya dalam konteks keislaman. Tradisi berziarah Islam bercampur padu dengan tradisi pemujian terhadap roh nenek moyang atau arwah, tokoh-tokoh penting dan keramat. Tak jarang makam para wali di Jawa banyak dikunjungi oleh mereka yang meminta petunjuknya kepada roh sang wali yang telah meninggal. Padahal dalam pandangan Islam, orang yang sudah meninggal itu tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memberikan bantuan kepada orang yang masih hidup, seperti memberikan kekayaan, jabatan, pangkat, kekebalan tubuh, atau yang lainnya. Karenanya banyak orang menyebut ziarah sebagai nyadran atau nyekar, merupakan peninggalan prasejarah yang paling kental dalam tradisi Islam sekarang. Kemudian sekatenan dan grebek maulid. Sekatenan merupakan upacara yang diciptakan Sunan Bonang dalam rangka menyambut hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Jadi sekatenan merupakan bagian dari acara grebek maulid. Sunan Bonang seperti Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan wayang sebagai media dakwahnya. Lagu gamelan wayang berisikan pesan-pesan ajaran agama Islam. Setiap bait diselingi ucapan syahadat tain yang kemudian dikenal dengan istilah sekaten. Dalam tradisi sekatenan, semua pihak diharapkan keikutsertaannya, dari raja, abdi dalam istana, pasukan kerajaan hingga rakyat kecil, berkumpul bersama-sama di jalan untuk berebut berkah yang berupa nasi dan lauk pauk berikut sayur mayurnya untuk dinikmati. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Fenomenologi sebagai suatu metode berpikir merupakan suatu yang progresif karena usahanya untuk mengembalikan hal-hal yang hakiki yang bersangkutan dan kehidupan manusia. Sebagai suatu usaha untuk mempertahankan logos dalam modernitas, fenomenologi berhasil memperlihatkan sisi-sisi pra-reflektif kehidupan sehari-hari yang membentuk pengalaman mengenai modernitas ini sebagai a shared public world. Pemikirannya mampu memberikan dorongan yang sangat penting. Selanjutnya, fenomenologi ini dibangun atas rasa tanggung jawab dan pemahaman yang juga tidak membiarkan objeknya disentuh. Mengamati sampai hal terkecil mampu merubah jalannya dalam mengadakan percobaan tentang kehidupan, bahkan memberikan putusan tentang hari esok sehingga mampu merubah sejarah. Di samping kelebihannya, fenomenologi mempunyai kekurangannya, yaitu tidak beranjak dari saintisme karena ingin menjadi rigorous science. Tentang fenomena apa adanya dari sudut pandang suatu subjek kesadaran, bahkan masih terperangkap dalam konsep pengetahuan ala pencerahan, yaitu paradigma individualitas dan dikotomi subjek-objek.
Pada konsepnya, aku transendental membuat Husserl terlampau larut ke dalam masalah kesadaran, sehingga melupakan eksistensi yang konkret, sehingga yang diperolehnya hanya gambaran yang ideal dan abstrak tentang manusia. Fenomenologi dalam arti tertentu hanya mewujudkan penghubung antara abad ke-19 dan ke-20. Hal ini disebabkan fenomenologi tidak bisa menangkap hal yang konkret. Jadi fenomenologi ternyata bukan tentang yang ada, melainkan tentang hakikat. Pengertian pribadi yang dikemukakannya hanya mewujudkan pusat perbuatan yang terarah. Demikian materi yang